semangat yuk, bagi berdiri sama-sama yuk. Boleh kasih senyum dulu buat kanan kirinya ya. Hari kita memuji Tuhan. Tanggalkan beban kita teman-teman. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Come on. Say, this is the day that you have made. Whatever comes, I won't complain. For all my hope is in your name, and now your joy awaits my praise. Come on, say, I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. When I was down, you brought me out. You set my feet on higher ground. So here I stand, you are my God. His faithfulness, my solid rock. Yeah. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. Yeah. You are so good to me, Lord. And as we lift our hands up, heavens open, heavens open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. And as we lift our hands up, heavens open, heavens open. So let our lives declare the love our God has spoken over us. Yes, Lord. Woo. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. I give thanks for all you have done. I won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing, Lord, I am grateful. Yes, I'm grateful. Come on, sparkling. Give it up for Jesus. Tepuk tangan kita, sorak-sorai kita, karena kita bersyukur. Haleluya. Come on. Tepuk tangan kita sama-sama. Mari kita puji dia lebih dahsyat lagi. Amin. Woo. Come on, sparkling. Sorakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Come on. Woo. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya,
tinggikan Dia, Allah yang bertata di tengah-tengah kita. Kami percaya kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah kami, Tuhan. Setiap kita yang lemah, mari kita bangkit bersama-sama. Amin. Haleluya. Kami percaya, Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Oh, great is our God. Haleluya. Kami berikan pujian terbaik buat Engkau, Tuhan. Kaulah segala-galanya dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau hari kami ada di tempat ini, kami percaya, Tuhan. Semua karena rencana-Mu yang indah buat kami. Here I am, Lord, standing in Your presence. Here I am to worship You, Lord. Create in me a heart that is clean, 'cause I wanna be who You want me to be. Yes, I am, Lord. The depth of my soul are Yours, Lord, to know. 'Cause I wanna be who You want me to be. Holy Spirit, fill me, overwhelm me. Holy Spirit, use me for Your glory. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrendering to Your hands. I surrender. Yes, here I am, Lord. No matter when, no matter when, Lord, I will go. Come on, sparkling, say it. Where You want me to go, yeah. Holy Spirit, fill me, oh, overwhelm me. Holy Spirit, use me, yeah, for Your glory.
Yes, Lord. Yes, we are sparkling. Jesus, I'm living for you. Yeah, I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Here's my life, hey. Let it be a living sacrifice. As all that I am, we give it all. We offer it all to you, Jesus. Here I am, yeah. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrendering to your hands. I surrender. I give it all. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Yeah, I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Yeah, you have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Come on, say it. Jesus, I'm living for you. Jesus, I'm living for you. Jesus, I'm living for you. Jesus, I'm living for you, God. I give it all to you, Jesus. I offer it all, my all to you, Jesus. My heart, my soul, my strength, my life, my future. I give it all to you, Jesus. Yeah, yeah, yeah. Here I am, here I am, here I am, Jesus. Come on, worship Him. Give it all to Jesus. Amen, amen. Kami serahkan hidup kami, Tuhan. Kami serahkan hati kami, Tuhan. Semuanya bagimu, Tuhan. Haleluya. Kami, hati kami bagimu, Tuhan. Oh, kami serahkan semuanya, Tuhan. Amin, amin. Kami sembah Kau, Tuhan. Kau Tuhan kami, Kau Allah kami. Kami sembah Kau, oh Tuhan. Kami serahkan segalanya kepadamu, Tuhan. Oh, karena Kaulah pemilik hidup kami, Kaulah
pemilik hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Oh ya. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami tahu semua rencanamu indah. Kami tahu semua rencanamu damai bagi kami Tuhan. Ajarkan kami percaya, ajarkan kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Oh, apapun yang hal sedang kita alami teman-teman. When we sing, here's my life. When we sing, here I am Lord. Ada satu pertanyaan yang ada buat setiap hidup setiap kita. Apakah engkau benar-benar percaya kepada Tuhanmu? Hari-hari kita mau datang lebih dalam kehadiran Tuhan. Tuhan, apakah aku mengasihimu Tuhan? Tuhan, apakah aku percaya kepada rencanamu Tuhan? Ya, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Rencanamu, kami percaya. Apapun yang kami alami hari ini, kami percaya semua demi kebaikan kami Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apa yang hari ini buat engkau terjatuh? Apa yang hari sedang ada di dalam permasalahan pergumulan hidupmu? Kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan janji Tuhan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Kalaupun kita terjatuh tidak sampai tergeletak. Semoga hari ini kita bersama-sama mengamini firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, kalaupun hari ini kami sedang mengalami masalah, kami percaya ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari aku mau berkata Tuhan, here's my life. Here I am Lord. I want to trust in you. I want to give over it all. My heart, my soul, my life to you. Karena kami percaya kepada Engkau Tuhan. Here's my life. Let it be a living sacrifice. Persembahan kami, persembahan yang hidup. Tak kami mempersembahkan hidup kami buat Engkau Tuhan. I surrender, I surrender. Here I am, Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender into your hands. I surrender. I give it all. I give it all. My heart and soul. Jesus, I'm living for you. Yes, Lord. You have it all. My heart and soul. Jesus, I'm living for. Jesus, I'm living for you. Jesus, I'm living for you. Yes, yes, come on, sing. Jesus, I'm living for you. It's only for you, Jesus. Jesus, I'm living for you, God. Hallelujah. Amin. Kami serahkan hati kami, hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya sepenuhnya hidup kami, bahwa Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kali kita percaya, mari kita bersama berkata, amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Apa kabarnya Sparkling? Apa kabarnya Sparkling? Masih mute ya? Coba tolong, sound system ini masih mute. Apa kabarnya Sparkling? Nah gitu minimal ada suara dong.
Ya ini apa kabar Spalding? Bingung ya? Udah lama ya. Oke, teman-teman, hari ini saya antusias. Apakah teman-teman juga antusias? Coba tanya kanan kirinya, apakah kamu antusias? Jawabannya apa? Antu. Luar biasa ya. Oke, hari ini teman-teman kita mau belajar sesuatu yang tentunya saya berharap ini menjadi refreshment ya buat kita bersama ya. Saya percaya teman-teman hari ini anugerah terbesar kalau kita bisa kumpul lagi ya, walaupun terbatas dengan prokes yang ada. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kita. Amin. Nah, teman-teman, tema yang saya ambil hari ini adalah komitmen. Ya. Nah, bulan ini kita belajar tentang hidup dalam kemuliaan Tuhan, teman-teman. Kita belajar hari ini bagaimana kita hidupi Allah, hidupi di dalam kemuliaan Allah dari hari ke hari, teman-teman. Melalui apa? Melalui komitmen. Pernahkah saudara mendengar hari ini tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan? Pernah? Ya. Hari ini teman-teman kita mau bangun bahwa kemuliaan itu selalu dimulai dari penderitaan. Kayaknya gak enak ya hari ini firman-nya ya tentang penderitaan. Ya. Tapi yang hari ini bukan penderitaan yang seperti kita harus nggak makan, nggak ya teman-teman ya. Tapi hari ini saya mau kita mengerti arti komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu adalah janji. Komitmen merupakan sebuah keputusan. Setuju? Komitmen itu adalah janji. Komitmen itu adalah sebuah keputusan. Banyak orang mau beri kontribusi tapi tidak mau komitmen. Banyak orang mau melayani tapi dia tidak mau komitmen. Karena gini, kalau kita tidak mengerti komitmen, kita juga nggak ngerti teman-teman artinya rela berkorban. Setuju? Kita nggak akan ngerti yang namanya berkorban. Saya waktu melahirkan sama istri saya tentunya ya, melahirkan Shalom, Lofi dan Briel. Jadi kalau teman-teman hari ini yang nggak tahu selama pandemi kabar saya udah ada anak ketiga. Ya, anak saya udah 1 tahun 3 bulan. Jadi udah besar, udah jalan sekarang. Ya, nah teman-teman kami komit mendidik mereka, membesarkan mereka, apapun resikonya. Sehingga teman-teman tahu ketika dia pup, pada tengah malam lagi tidur, kita harus bangun, melek mata, harus mau berkorban untuk cebokin anak saya. Kalau itu mungkin bukan anak saya, atau mungkin yang saya hidupi burung saya, hewan gitu ya, atau binatang, mungkin saya nggak sekomit itu. Pas dia lagi pup, mungkin oh ya pup, udah biarin aja dah. Betul? Itu komitmen, teman. Komitmen bukan untuk orang yang mudah menyerah, tapi orang yang mampu bertahan sampai akhir. Makanya teman-teman komitmen itu perlu berkorban, kadang berdarah-darah untuk kita bisa komitmen. Nah, saudara, saya coba searching ya. Ada definisi komitmen ya dari Forum Kompas, tulisannya gini. Komitmen adalah suatu sikap kebulatan tekad yang dimiliki oleh seseorang di dalam mencapai sebuah tujuan, katanya. Tanpa dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun juga hingga tujuan tersebut tercapai. Saya suka dengan kata gini, tanpa dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun juga hingga tujuan tersebut tercapai. Makanya gini teman-teman, kita nggak akan bisa komitmen kalau perasaan kita lebih besar daripada komitmen itu sendiri. Setuju?
Kita nggak akan bisa ngerti arti komitmen kalau perasaan kita itu yang menguasai kehidupan kita dari hari ke hari, teman-teman. Makanya teman-teman, kalau ada pasangan, apalagi kami yang sudah menikah, tiba-tiba konflik sama istri saya misalkan ya, terus saya bilang gini, udahlah, udah gak ada perasaan lagi saya, udah bubar aja. Halo, bisa kayak gitu? Komitmen bukan perasaan, teman-teman. Komitmen keputusan. Bisa bayangkan teman-teman kalau perasaan menguasai hidup kita sedemikian rupa, mau ibadah enggak, ibadah enggak, ibadah enggak, ibadah enggak, ibadah enggak, ya enggak. Wow, ini suara Tuhan. Terakhirnya enggak. Saudara, apalagi kalau udah musim hujan sekarang ya ber-ber ya, kayaknya nikmat sekali. Betul? Kalau kami doa pagi, setiap Senin, Kamis, jam 5 teman-teman, kalau udah musim hujan, apalagi udah hujan melanda, jam 5, jam setengah 5, hawa dingin. Doa enggak. Enggak bisa teman-teman. Kalau kita mau bicara komitmen, tidak bisa di-drive oleh perasaan. Amin. Bisa bayangkan teman-teman, kalau kita punya pasangan, kerjaannya bohongin kita, betul? Beberapa kali kepergok jalan sama cewek lain. Terus gak ada usaha perbaiki diri. Saya mau tanya sama teman-teman, apa yang kau peroleh dari hubungan itu? Gak ada. Karena gak ada komitmen di sana. Betul? Seseorang yang hidup dalam komitmen akan ada berkatnya, saudara. Ya. Semua butuh komitmen. Semua di dalam kehidupan kita butuh komitmen. Termasuk engkau sekolah, teman-teman. Engkau sekolah pun butuh komitmen. Betul? Enggak bisa hari ini masuk, setahun libur, tiba-tiba masuknya pas ujian. Bisa kayak gitu? Tetot, gagal langsung. Semua kita butuh komitmen. Kapan saudara kita tahu bahwa kita ini sudah komitmen? Kapan kita tahu, saudara? Kita ini sudah komitmen. Kalau saya sama istri saya, kapan istri saya tahu kalau saya ini orang yang komitmen sama dia? Saudara tahu kapan? Saat istri saya tenang. Saya ngapain aja dia udah tenang. Itu artinya dia tahu saya orang yang berkomitmen. Dan kita boleh tahu kalau kita ini orang yang berkomitmen. Kapan kita tahu kita komitmen? Di dalam dunia pekerjaan atau dunia sekolah kita? Ya, ketika orang-orang yang bersangkut paut, atasan kita, orang tua kita, mereka aman, mereka tenang. Disitulah kita baru tahu kalau kita ini orang yang komitmen. Amin? Amin? Kayaknya diam aja. Coba toel lagi kanan kirinya. Ya, toilet pakai toelan apa? Kan nggak boleh sentuhan ya. Pakai toelan roh, pakai toelan roh. Apalah itu ya? Toelan udara. Bilang sama mereka, ayo kita mau belajar komitmen ya. Saya juga pada kesempatan kali ini saya mau apresiasi teman-teman. Buat setiap teman-teman yang melayani ya, yang mungkin selama ini tidak terlihat kamera, apalagi pandemi kita diam-diam sendiri-sendiri ya. Mau gak teman-teman beri tepuk tangan buat mereka? Mereka adalah orang-orang yang komitmen. Bayangin teman-teman hampir 2 tahun menyiapkan secara diam-diam. Betul? Mereka adalah orang-orang yang hebat. Nah, teman-teman kalau kita belajar ada 2 komitmen di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah komitmen dengan Tuhan. Daniel 1 ayat 8 teman-teman, ini komitmen terhadap Allah teman-teman. Firman Tuhan bunyi gini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Wow, saudara, Daniel waktu zaman dia di dalam pembuangan, dia saat
diangkat teman-teman, ya, menjadi pejabat istilahnya, dia bilang ini, tidak, aku tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja. Saudara, dia komitmen, kenapa? Karena dia tahu kepada siapa dia harus komitmen sesungguhnya. Dia komit terhadap Allahnya, saudara. Dan saya belajar teman-teman, selama saya merenungkan firman ini, saya menemukan gini, komitmen yang bertahan lama kalau di dalamnya itu ada kasih. Engkau tidak akan bisa bertahan lama komit teman-teman kalau engkau tidak ada kasih di dalamnya. Daniel itu ada kasihnya terhadap Allah itu besar, saudara. Makanya apapun yang mereka lakukan, Daniel dan teman-temannya bertahan lama. Kita tahu Daniel sampai dilemparkan ke gua singa. Betul? Kalau nggak ada kasih teman-teman, ya sudahlah. Gue nyari apa ya? Gue komitmen buat siapa ya? Betul nggak? Apa ya? Saudara, saya kerja dari pagi sampai malam, ya kadang sampai pagi teman-teman. Selama pandemi ini, saya komit. Untuk apa? Saya mengasihi anak dan istri saya. Di dalamnya ada kasih, saudara. Daniel mengasihi Allahnya. Saudara tahu kenapa kita harus komitmen? Kenapa? Karena pada mulanya dosa buat kita melanggar komitmen, saudara. Ya. Dosa membuat kita jadi pendusta, pembohong, tidak dapat dipercaya. Adam dan Hawa, Tuhan bilang jangan makan pohon yang itu. Selebihnya boleh. Tapi iblis, dosa merayu Adam dan Hawa. Betul? Untuk mereka melanggar komitmennya. Orang yang komitmen adalah orang yang dapat dipercaya, saudara. Orang yang setia, orang yang dewasa. Saya percaya, saudara, orang yang dewasa dengan keserupaan Kristus itu adalah hal yang sama. Amin. Berapa banyak hari ini, saudara, mari kita cek. Kita sudah berkomitmen. Nyontek, mencuri karya orang, berbohong, pinjam uang gak dibayar. Berapa banyak hari ini? Karena di dalam komitmen ada value, saudara. Kita bernilai. Ada nilai di dalam hidup kita, saudara. Ya, di dalam komitmen. Daniel 3 ayat 16, 18 sampai 19. Firman Tuhan katakan, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Wow. Saudara lihat, kehidupan anak muda yang kuat menghasilkan komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat akan menciptakan pengalaman-pengalaman indah yang tak terlupakan bersama Tuhan. Sekali lagi, komitmen yang kuat akan menghasilkan pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan. Sekali lagi, saudara, komitmen yang kuat akan menghasilkan pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan. Berapa banyak hari ini kamu punya pengalaman yang indah sama Tuhan? Angkat tanganmu. Ya, saudara, miliki komitmen yang kuat. Amin. Jangan waktu sate kita diganti sama main game. Zaman pandemi ini, saudara, saat saya tanya anak-anak rohani saya,
Gimana saat teduhnya? Wah, berubah semuanya saudara. Berantakan jadwalnya. Halo. Mari kita set hari ini komitmen hidup kita. Mungkin yang udah punya pasangan, jangan-jangan waktu pelayanan kita, waktu hubungan kita sama Tuhan diganti sama waktu pacaran. Halo. Kayaknya belum punya pasangan semua ya. Ya. Saudara, dalam Lukas 9 ayat 62 berkata gini, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, apa? Tidak layak untuk kerajaan Allah. Komitmen. Yang kedua, saudara, komitmen terhadap sesama. Apa itu? 1 Samuel 23 ayat 18. Firman Tuhan katakan gini, kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, yaitu Daud dan Yonatan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Ya, saudara, komitmen merupakan suatu perjanjian. Perjanjian, ya. Dan hanya orang dewasa yang mengerti bagaimana megang perjanjian. Anak kecil itu nggak ngerti pegang perjanjian. Ya, jadi bukan hanya sebatas perjanjian kelingking anak. Kita janji ya, kita soulmate. Kalau kata anak saya sekarang BFF. Beneran. Dedi aku punya BFF. Dia punya grup saudara di handphonenya, di WA-nya. BFF. Apa sih BFF saya bilang? Best friend forever. Waduh. Selama pandemi kirim-kiriman kado. Temennya, dia kirim temennya datang bawain kado. Khusus pandemi. Maknya ikut-ikutan jadi bawain. Nganterin. BFF. Tapi kalau lagi berantem, ada yang kayak gitu, pasti pernah ngalamin ya. Saya masih kecil juga mainnya begituan saudara. Kita baikan ya. Bisa begitu ya. Hanya orang dewasa. Di dalam 2 Samuel 1 ayat 4, apa yang terjadi sama hubungan Daud dan Yonatan? Bertanyalah pula Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku. Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati. Wow. Saudara, ingat, komitmen harus dilandaskan oleh kasih saudara. Bukan nafsu. Kenapa? Karena harus mengorbankan diri. Kasih memberikan sesuatu kepada orang lain walaupun harus korbanin diri sendiri. Tetapi nafsu mengambil sesuatu dari orang lain walaupun harus korbanin orang lain. Itu nafsu. Makanya teman-teman, dalam komitmen kita harus beri, rela berkorban. Ketika kita menyatakan diri mengasihi, maka terjadi 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu apa? Murah hati, ia tidak cemburu. Saudara tahu kasih itu sabar artinya long suffers bahasa Inggrisnya, betul? Penderitaan yang panjang. Jadi ketika engkau mau komitmen terhadap sesuatu, mungkin dalam pelayananmu engkau harus komitmen. Berdarah-darah teman-teman, gak ada yang lihat kanan kirinya, ya nikmati penderitaan yang panjang. Tapi ingat, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Di dalam penderitaan pasti ada kemuliaan. Amin. Apa yang terjadi saudara? Ini yang ingin Daud lakukan. 2 Samuel 9 ayat 1, 6 sampai 7. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Daud langsung instruksikan. Masih adakah yang tinggal dalam keluarga Saul katanya? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ya, ayat 6 dibilang, selanjutnya dia bilang ini. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Wow.
Makanya saudara, komitmen bukanlah perasaan tapi sebuah keputusan. Karena itu musuh dari komitmen adalah kepentingan diri sendiri. Kalau engkau punya kepentingan sendiri di dalam pelayananmu, engkau punya hidden agenda di dalam pelayananmu, saudara, maka Yakobus 3 ayat 16 akan digenapi. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita kan kacau. Kalau di pelayanan hanya mimpin konsel hari-hari ini kita teman-teman nggak ada kasih, kita hanya mau terlihat saja. Akhirnya ketika kita tidak lagi dipandang, kita mundur. Mungkin kita down hari ini mungkin. Makanya komselnya jadi kacau. Karena di situ ada kepentingan diri sendiri. Saya percaya di Sparkling gak ada. Amin. Atau ada yang merasa? Mari kita hari ini coba cek. Minta Tuhan selidiki hati kita. Bisa bayangkan teman-teman ketika ada satu timnas kita di Piala Dunia ya. Kita udah berangkat, tiba-tiba dibilang, aduh kayaknya gak jadi deh. Gak jadi deh. Satu orang aja ngomong gitu, gue gak jadi deh pergi. Gue pulangnya, gue pesan tiket sendiri ya. Kacau saudara semuanya. Berantakan. Gak jadi kita tanding. Betul? Filipi 3 ayat 13 sampai 14 berkata gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Yang pertama apa yang dilakukan? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Betul? Yang kedua yang dilakukan apa? Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang ketiga, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Makanya saudara, komitmen merupakan janji, sebuah kesanggupan untuk kita melakukan sesuatu. Komitmen akan teruji ketika apa? Ada yang menggoda. Ya, ada yang mencoba menggoda, membujuk, memaksa untuk kita melanggarnya saudara. Nah, kapan kita belajar untuk komitmen? Saya suka pertanyaan ini. Kapan kita belajar untuk komitmen? Kita mulai belajar komitmen ketika kita siap menerima tanggung jawab. Sekali lagi, kapan kita mulai komitmen? Ketika kita mulai siap menerima tanggung jawab. Kau yang masih sekolah, ketika kau siap menerima tanggung jawab, mimpin komsel mungkin, maka disitulah waktunya engkau komitmen. Karena saya menemukan tanggung jawab dan komitmen merupakan sebuah dua sisi mata koin saudara, yang gak bisa dipisahkan. Sehingga orang yang komitmen itu adalah orang yang setia menyelesaikan sampai selesai, sampai akhir. Amin. Gak akan ada orang yang komitmen tanpa tanggung jawab, begitu juga gak ada orang yang tanggung jawab tanpa komitmen. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 7, ini ayat yang terakhir. Firman Tuhan berkata gini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saya suka saudara, ayat ini dimulai dari kata apa? Kuasailah dirimu. Saudara, ini membuktikan, Paulus berbicara gini, ini membuktikan bahwa komitmen dimulai bukan dengan perasaan tapi keputusan. Kuasailah dirimu. Amin.
Banyak orang yang punya talenta, potensi, tapi mereka nggak punya komitmen. Akhirnya hanya punya cerita. Dulu aku ini, dulu aku begini, dulu aku begitu. Padahal zaman sekarang dia bisa beri kontribusi banyak. Setuju? Saudara, sesungguhnya ketika kita tidak komitmen pada keberhasilan, sebenarnya kita sedang komitmen pada kegagalan. Sekali lagi, sesungguhnya kalau kita nggak komitmen pada keberhasilan, sebenarnya kita sedang komitmen pada kegagalan. Komitmen bukan buat orang sembarangan, saudara. Ya, namun hanya untuk orang-orang yang mau berkorban. Makanya tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Saya mau bilang sama saudara gini, karena anak kecil tidak mengerti sebuah komitmen. Jadi kalau kita nggak bisa komitmen, jangan-jangan kita masih anak kecil, saudara. Dan saya mau bilang yang terakhir, saudara. Teladan sesungguhnya yang sudah menyelesaikan komitmennya itu adalah Yesus. Yesus adalah teladan. Dia memberikan contoh komitmen yang total. Bahkan saudara, kalau saudara lihat sebelum dia mati, dia kumpul sama murid-muridnya. Dia tetap komit akan penebusan manusia yang akan dia lakukan. Dia komit untuk dia jadi korban. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia di malam terakhir, dia basuh kaki orang yang akan hianati dia. Berganti, dia tetap basuh kaki orang yang menjual dia, yang menyangkal dia 3 kali, yang tinggalin dia, yang kabur. Dia tahu, saudara. Apakah Yesus berhenti? Tidak. Yesus komit. Yesus komit. Bahkan ketika dia harus ditangkap, dia jalanin, saudara, dicambuk. Dia tahu yang mencambuk dia adalah orang-orang yang dia tebus. Bahkan saat dia tombak lambungnya, dia tahu yang tombak dia itu adalah orang yang dia tebus. Siapa? Saudara dan saya. Makanya saudara, kalau boleh digambarkan, komitmen itu adalah yang merubah janji menjadi sebuah kenyataan. Hari ini, biarkan firman Tuhan hari ini sampai kepada hidup. Mari kita mau rekomitmen di dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan kita, di dalam iman kita hari ini, saudara. Mari tutup matamu. Jesus. Semakin bertambah, mengikut Yesus itulah
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biarkan tim penyembahan saja saudara. Hari ini saat firman Tuhan sampaikan, berapa banyak hari ini engkau merasa firman ini buat hidupmu saudara. Tuhan berbicara keras dalam hidupmu. Dan hari ini kau mau bertobat. Kau berkata, Tuhan aku mau komitmen kembali. Aku memperbaiki hubunganku dengan Tuhan. Aku mau memperbaiki hubunganku dengan sesama. Dan hari ini kau merasa, aku butuh didoakan. Aku butuh disupport hari ini. Berapa banyak hari ini saudara, saya mau berdoa buat siap hidupmu. Kalau engkau orangnya saudara, taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa buat hidupmu. Saya mau berdoa buat hidupmu. Ada anugerah, ada pertolongan Tuhan hari ini buat hidupmu saudara. Terima kasih, terima kasih. Bolehkah hari ini engkau yang taruh tanganmu di dadamu? Mari kau bangkit berdiri saudara, biar kami mudah untuk melihat dan mendoakan hidupmu. Terima kasih, terima kasih. Siapa lagi saudara? Saya masih menunggu. Ya, mari sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikan. Silakan pemimpin-pemimpin pelayan Tuhan, kau bisa hampiri mereka, doakan mereka. Doakan mereka dengan jaga jarak saudara. Doakan mereka. Di depan mereka doakan. Sampaikan suaramu bahwa Allah mengasihi hidup mereka. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Mari pemimpin-pemimpin yang wanita, masih ada beberapa yang wanita yang belum didoakan. Hampiri mereka, doakan mereka. Kita mau layani mereka. Menyembah Tuhan sama-sama. Bolehkah setiap kita bangkit berdiri bersama-sama? Mari kita buat komitmen yang baru di hadapan Tuhan hari ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
hari ini buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Biarlah hari setiap kami anak-anak muda Tuhan, kami boleh kembali berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami berkomitmen di hadapan sesama kami juga Tuhan. Biarlah hari kami anak-anak muda Tuhan, kami boleh hari ini Tuhan menjadi awal mula kami Tuhan. Untuk kami menjadi pribadi semakin dewasa, semakin bertanggung jawab dan berkomitmen Tuhan. Biarlah Engkau yang memampukan setiap kami menjadi anak-anak muda Tuhan yang berkomitmen Tuhan. Yang mempunyai dasar firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kita percaya, mari kita bersama berkata, Amin. Silakan duduk kembali teman-teman.